Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan jamaah sekalian, hari ini kita berada di hari Ahad, tanggal 10 Sya'ban, atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2025 Masehi. Itu berarti jamaah sekalian kurang lebih sekitar 19 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, jika Allah berkenan memperjumpakan kita dengan bulan yang mulia ini. Dan kita berharap kita di antara mereka yang mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada pertemuan satu kali sebelum Ramadan, maka insyaallah untuk pertemuan nantinya kita akan bahas tentang seputar atau fikih praktis di bulan Ramadan. Adapun kali ini insyaallah kita akan lanjutkan terlebih dahulu kitab yang sudah kita mulai atau yang rutin kita bahas. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, karena di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ke-38, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-39. Hadis yang berbicara tentang larangan berlebihan ketika makan. Ya, kalau yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan judulnya An-Nahyu Anishiba wat Tana'um fid dunya. Ya, larangan selalu kenyang. Ya, larangan selalu kenyang dan berlezat-lezatan dengan dunia. Yaitu judul yang diberikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Baik, hadisnya kita bacakan terlebih dahulu dan terjemahkan secara letter-let. Wa an Mikdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia namanya Mikdam bin Ma'di Karib. Ya, ini sahabat yang tidak terlalu terkenal ya, artinya agak gharib namanya. Taib, radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batonin." Tidaklah anak cucu Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, ini hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Miqdam radhiyallahu taala anhu. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa hassanahu, dan hadis ini dihasankan oleh beliau. Tapi jemaah sekalian, seperti biasa, karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini belum pernah lewat sebelumnya atau belum pernah meriwayatkan hadis di pembahasan kitab yang kita bahas ini, maka kita akan kaji terlebih dahulu siapa sahabat yang mulia ini. Siapa tadi nama sahabatnya? Miqdam bin Ma'di Karib. Ma'di Karib, yaitu satu kata ya, Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Tapi jemaah sekalian, beliau nama lengkapnya adalah Miqdam bin Ma'di Karib bin Amr. Ya, berarti bapaknya namanya Ma'di Karib. Amr ini nama kakeknya. Al-Kindi, ya beliau dari satu kota yang namanya Kindah. Ya, makanya diberi gelar Al-Kindi, lakomnya. Ya, kalau misalnya ya, saya dari Sinjai berarti As-Sinjai. Kalau antum dari Jawa, Al-Jawi ya, Al-Jawi. Baik. Kemudian selain dari lakob Al-Kindi, beliau juga memiliki lakob atau gelar Asy-Syami. Ya, Asy-Syami ini berarti dari kota Syam. Ya, di salah satu kota Syam namanya Hims. Ya, beliau tinggalnya di sana. Aslinya beliau dari kota Kindah, tetapi beliau tinggalnya di Syam. Makanya beliau memiliki dua lakob, antaranya Al-Kindi atau Asy-Syami. Ya, sama kayak antum, kalau antum pindah-pindah juga, misalnya kali ini antum misalnya di perusahaan MTI yang ada di Morowali, ya Morowaliun, kemudian pindah lagi ke Gorontalo misalnya, atau di mana saja, Konawe dan seterusnya. Ini bisa mendapatkan lakob seperti itu. Baik jemaah sekalian, dan beliau ini sahabat yang memiliki usia yang cukup panjang. Yang disebutkan oleh ahli sejarah, usianya Miqdam radhiyallahu taala anhu ketika beliau meninggal dunia itu dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya usianya waktu meninggal kurang lebih sekitar 96 tahun. Sebagian ulama lagi mengatakan usianya 93 tahun. Dan yang lebih sahih bahwasanya usianya beliau ketika meninggal dunia adalah 91 tahun. Dan jamaah sekalian, ini berarti Miqdam termasuk sahabat yang minoritas. Ya, termasuk sahabat yang minoritas. Kenapa kita katakan minoritas? Karena kebanyakan sahabat itu usianya tidak sampai 90-an. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang sudah sering kita dengarkan, beliau menyebutkan bahwasanya a'maru ummati, umurnya umatku hanya sekitar berapa? Sittina sana ila sab'in, 60 atau 70 tahun saja. Tapi Miqdam ini dia sampai 91 tahun. Berarti lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70 tahun. Sementara Miqdam ada di angka 91, berarti dia termasuk sahabat yang minoritas. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Miqdam meskipun usianya panjang, tetapi beliau melaluinya dengan banyak kebaikan yang diisi dalam kehidupan beliau. Dan beliau termasuk sahabat yang tidak pandang bulu dalam menasihati. Ya, beliau kalau menasihati seseorang, baik itu rakyat kecil maupun penguasa, dinasihati. Tetapi dinasihatinya dengan lembut, kemudian bukan diumbar di hadapan orang banyak atau tidak datang demo dan lain sebagainya, tidak. Tetapi beliau menasihatinya secara langsung di hadapan penguasa.
Dan di antara penguasa yang pernah beliau nasihati adalah Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ini juga adalah salah seorang sahabat. Disebutkan bahwasanya Mikdam pernah mendatangi beliau Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan pada saat itu Muawiyah bersama dengan beberapa rombongannya. Artinya ada bawahannya Muawiyah yang ditemani oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian datanglah Mikdam dan Muawiyah berkata kepada Mikdam. Jadi begitu mereka bertemu, Muawiyah yang terlebih dahulu berbicara kepada Mikdam. Faqala Muawiyah lil Mikdam, maka berkatalah Muawiyah kepada Mikdam, "A'alimta anna al-Husain ibn Ali qad tufiya?" Wahai Mikdam, apakah engkau mengetahui bahwasanya bahwasanya Husain ibn Ali sudah meninggal dunia? Kata Mikdam, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jamaah sekalian, begitu mendengarkan Mikdam mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," salah satu dari rombongan Muawiyah mengatakan, "Ataroha musibah?" Wahai Mikdam, apakah engkau melihat kematiannya Husain sebagai musibah? Kata Mikdam radhiyallahu taala anhu bahwasanya, "Walima la aroha." Bagaimana mungkin saya tidak menganggap kematiannya Husain sebagai musibah, sementara Husain adalah cucu yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a ala fakhidai, dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sering Nabi sallallahu alaihi wasallam memangku Hasan dan Husain di pangkuannya, yang diletakkan di atas pahanya. Maka ketika dia meninggal dunia, maka itu adalah musibah. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau seorang muslim mendapatkan kabar tentang atau mendapatkan musibah atau kabar tentang musibah, yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Idza asabathul musibah," apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Maka beliau menjelaskan bahwasanya Husain ini cucunya Nabi, ya bagaimana mungkin saya tidak melihatnya sebagai musibah. Namun jamaah sekalian, ternyata di antara rombongannya Muawiyah ada salah seorang dari suku Asad. Ya, suku Asad ini memang terkenal sering mencela sahabat atau sering merendahkan sahabat. Ternyata di antara mereka ini ada yang kemudian mengatakan dari suku Asad ini, "Jamrotun atau fa'ahullah atau fa'ahallah." Ketahuilah wahai Mikdam, Husain ini ibaratnya seperti bara api yang Allah padamkan. Ya, ini lancang sekali orang ini ya, mengatakan bahwasanya Husain adalah bara api yang Allah padamkan. Padahal jemaah sekalian, Hasan dan Husain ini cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi di hadis yang lain bahwasanya nanti mereka ini berdua, Hasan dan Husain, menjadi pemimpin para pemuda di surga. Ya, siapa orang ini yang kemudian tiba-tiba mengatakan dia adalah bara api yang dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat mendengarkan kalimat ini diucapkan oleh orang tersebut, Mikdam langsung mengatakan, "Ketahuilah wahai fulan, mulai hari ini aku membencimu, dan setiap kali aku bertemu denganmu aku akan memperdengarkan kepadamu kalimat yang engkau tidak sukai." Bagaimana mungkin cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau katakan sebagai bara api yang dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, setelah kejadian ini jemaah sekalian, akhirnya Mikdam menyampaikan nasihat kepada Muawiyah, ya penguasa tadi ya, atau sahabat juga ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Faqala Mikdam li Muawiyah, maka Mikdam berkata kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, in ana sadaqtu fasaddaqani." Ya, ini diantara metode para sahabat dalam menasihati. Ya, mereka tidak langsung menyampaikan nasihat. "Oh, tadi saya melihat kamu minum berdiri. Oh, tadi kamu ini celananya tidak cingkrang melewati mata kaki. Kamu masuk neraka." Tidak demikian. Tetapi beliau mengawali dengan kalimat yang indah. Kata Mikdam,
ya Muawiyah, wahai Muawiyah, in ana sodaktu fasoddaqoni. Kalau saya mengucapkan kalimat yang akan saya ucapkan ini ternyata benar, maka benarkan ucapanku. Kemudian wa in ana kadzabtu fakadzibni. Dan kalau saya ternyata mengucapkan kalimat yang dusta, kalimat yang salah, maka salahkan aku. Ya, ini metode untuk menyampaikan nasihat. Baik, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengatakan qol af'al. Iya, saya akan melakukan demikian. Kalau engkau berkata benar, saya akan benarkan perkataanmu. Kalau engkau berkata salah, saya akan sampaikan bahasanya perkataanmu itu adalah salah. Baik, maka Mikdam berkata, fa anshuduka billah. Ya, maka jujurlah kepadaku karena Allah. Ya, aku menanyakan kepadamu, jujurlah kepadaku karena Allah Subhanahu wa taala. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubasi adz-dzahab? Wahai Muawiyah, apakah engkau pernah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki memakai perhiasan dari emas? Qala na'am. Kata Muawiyah, na'am. Apa artinya na'am? Iya, iya. Ini bahasa Arab ya, Masya Allah. Itu ternyata paham bahasa Arab semua ya. Baik, kalau Muawiyah na'am. Muawiyah mengatakan, iya, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang laki-laki memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Kemudian yang kedua, wahai Muawiyah, fa anshuduka billah. Ya, demi Allah, jujurlah kepadaku, hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubasil harir? Apakah engkau mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki memakai pakaian sutra atau pakaian yang terbuat dari kain sutra? Apakah engkau mengetahui demikian, wahai Muawiyah? Kata Muawiyah, na'am. Iya, saya mengetahuinya. Baik, yang ketiga, fa anshuduka billah, hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an lubasi al-juludi as-sabai war-rukubi alai? Apakah engkau mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakai kulit hewan buas? Iya, karena di zamannya Nabi SAW itu kulit hewan dijadikan sebagai pelana kuda. Apakah engkau mengetahui hal tersebut, wahai Muawiyah, bahwasanya Nabi melarang kita memakai kulit hewan buas sebagai pelana di kuda kita? Kata Muawiyah, na'am. Betul, saya mengetahui hal tersebut. Lalu kemudian Muawiyah mengatakan, Mikdam kemudian mengatakan, fa wallahi, demi Allah wahai Muawiyah, qad alimtu fa wallahi laqad ra'aitu hadza kulluha fi baitika ya Muawiyah. Demi Allah wahai Muawiyah, seluruhnya yang tadi saya sebutkan tiga-tiganya itu aku melihatmu ada pada rumahmu. Ya, engkau memakai emas, kemudian engkau memakai kain sutra, dan juga engkau memakai pelana kuda yang dari hewan buas, kulit hewan buas. Ya, jadi disekak mati ya. Dia mau mengelak ya. Sudah tadi dia sampaikan saya mengetahui Nabi melarang itu dan seterusnya. Akhirnya disampaikan bahwasanya demi Allah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi bukan juga kabar-kabar yang atau isu-isu, oh pemerintah kita ini begini, akhirnya memang itu pemerintah kita begini-begini. Bukan kabar-kabar isu-isu burung yang sampai kepadanya, tetapi beliau melihat langsung dengan mata kepala beliau. Baik, lalu kemudian Muawiyah mengatakan, qad alimtu anni lan anjua minka ya Mikdam, dan aku mengetahui, ya Muawiyah mengakui kesalahannya ya, dan beliau mengatakan kepada Mikdam, dan aku mengetahui wahai Mikdam bahwasanya aku tidak akan selamat dari kritikanmu. Maka berterima kasihlah Muawiyah kepada Mikdam, dan demikianlah seseorang seharusnya kalau dinasihati. Hendaknya kita, kalau memang nasihat itu benar dan disampaikan dengan lembut, ya kecuali misalnya kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik ya, karena kadang nasihat itu sudah benar tetapi tidak diterima disebabkan karena penyampaiannya yang kurang bagus atau tidak tepat. Ya, contoh misalnya kalau sementara khutbah Jumat misalnya,
atau sholat Jumat, terlambat datang ke masjid pada hari Jumat, itu banyak kehilangan pahala. Tetapi kalau ditegur langsung, ya beda konteksnya. Kalau khotibnya mengatakan, jamaah sekalian, barang siapa yang terlambat seperti ini usahakan pekan depannya jangan lagi terlambat. Itu kan bentuk secara umum. Tapi coba kalau ada orang yang datang terlambat, misalnya Bapak Abdullah, misalnya di sini saya minta kalau ada namanya Bapak Abdullah ya. Misalnya ada Bapak Abdullah terlambat, khotib sudah naik di atas mimbar, sudah khutbah kedua, lalu datanglah Bapak Abdullah masuk ke masjid lalu sholat, kemudian khotib mengatakan, Bapak Abdullah, Anda terlambat, Anda kehilangan pahala. Ya ini tentu pekan berikutnya jangan lagi undang itu khotib. Wah, nasihat, padahal nasihatnya benar, cuman cara penyampaiannya tidak tepat. Ya, dia menunjuk orang itu seperti mempermalukan di hadapan umum. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya jika engkau menasihatiku di hadapan umum itu bukan nasihat, tetapi itu mempermalukan diriku. Ya, kecuali kalau disampaikan secara umum, ya, tidak disebut nama, tidak sebut merek. Baik. Maka Muawiyah pun ketika mendapatkan nasihat ini dari sahabat yang mulia, karena beliau juga sahabat yang mulia, maka beliau mengakui hal tersebut. Ini baru namanya laki-laki yang gentleman, ya, laki-laki yang benar-benar laki-laki menerima nasihat. Dan yang dilakukan oleh Muawiyah, jamaah sekalian, bukan penjarakan Mikdam, bukan. Ya, bagaimana dengan kita hari ini kalau ada pemimpin yang kemudian disebutkan kesalahannya, ya bisa-bisa orang yang menyebutkan kesalahannya tersebut dicari dan dipenjara. Tapi tidak dengan Muawiyah. Muawiyah justru, jamaah sekalian, membagi-bagi uang pada saat itu. Dan yang paling banyak diberikan uang adalah Mikdam radhiyallahu taala anhu sebagai bentuk terima kasihnya beliau karena beliau sudah mengingatkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan Mikdam pun menerima uang tersebut, tetapi tidak digunakan untuk kepentingannya pribadi. Beliau menyedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Dan kabar ini kembali sampai kepada Muawiyah, dan kata Muawiyah, ketahuilah sesungguhnya Mikdam itu radhiyallahu taala anhu adalah orang yang karim, orang yang gemar bersedekah, dan harta yang terbaik itu ketika berada di tangan orang yang tepat. Baik, jemaah sekalian, ini diantara kisah beliau atau Mikdam radhiyallahu taala anhu. Siapa tadi nama lengkapnya? Mikdam bin Ma'di Karib bin Amr Al-Kindi Asy-Syami. Baru tadi diulang, sudah dilupa ya. Baik, namanya insan manusia punya sifat nasian, ya, punya sifat pelupa. Baik, ala kulli hal, beliau meninggal di tahun sekitar 87 Hijriah. Ya, dan usianya kurang lebih 91 tahun. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Mikdam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sekitar 40 hadis yang beliau dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga hadis yang berbicara tentang wudu ketika Nabi SAW mempraktikkan wudu di hadapan para sahabat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Mikdam radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu dan mengusap kepalanya, beliau mengambil air, setelah itu mengusap kepala bagian depan yang di awal ditumbuhi rambut, diusap sampai ke belakang sampai ke tengkuk atau ke leher. Setelah itu Nabi SAW mengulangi lagi ke depan, ke arah depan, lalu kemudian mengusap ke telinganya. Baik, ini yang paling kemudian mendekati kebenaran tentang tata cara mengusap kepala, ya. Karena meskipun sebagian ulama-ulama fikih juga ada yang mengatakan, ya, sebagian kepala, ya. Kayak biasa kita dapati ada orang yang ketika wudu mengambil air lalu kemudian dijeplas-jeplas ini. Tapi yang diperhatikan oleh Nabi adalah ke belakang, sampai ke belakang kemudian diusap ke depan. Tetapi sekali lagi di sini kalau dalam permasalahan fikih di sini dibahas oleh para ulama. Baik. Ini sekitar siapa itu Mikdam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarrum min batni." Ya, tidaklah anak cucu Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata penulis, hadis ini adalah hadis yang
oleh sebagian ulama dipermasalahkan keabsahannya, kesohihannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini terputus dan tidak sahih. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, sebagaimana Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan sebagai hadis yang hasan. Maksudnya hadis ini jamaah sekalian, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang muslim hendaknya tidak makan dengan sekenyang-kenyangnya. Artinya tidak makan sampai, atau tidak makan tidak sering-sering kenyang. Ya, silahkan makan, tetapi jangan selalu sering kenyang. Meskipun demikian jamaah sekalian, ya, karena kita sering juga dengarkan hadis atau dengarkan hadis yang mengatakan bahwasanya makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis, tetapi sebagian orang menganggapnya sebagai hadis. Yang sahih adalah hadis ini, bahwasanya tidaklah anak cucu Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu," ya, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Kenapa dilarang berlebih-lebihan? Karena segala sesuatu jamaah sekalian, jika berlebihan maka itu tidak baik. Bukan hanya dari segi makanan, segi ibadah pun kalau berlebihan itu juga tidak baik. Ya, diantara hal yang menyebutkan hal tersebut, pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, Nabi SAW kan sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya. Itu wajar karena dia Nabi. Maka saya, ya kita ini yang bukan Nabi, saya tidak akan tidur di malam hari dan saya akan melaksanakan sholat malam sepenuhnya. Sepenuh malam saya akan melaksanakan sholat. Sebagian sahabat yang lain mengatakan, kalau begitu saya juga akan berpuasa setiap hari. Karena Nabi berpuasanya Senin Kamis atau Ayyamul Bid, itu karena Nabi sudah diampuni dosanya. Saya setiap hari akan berpuasa. Sebagian lagi sahabat mengatakan, ada lagi sahabat yang mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah. Ya, saya tidak akan menikah supaya tidak mengganggu ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang satu berlebihan dalam salatnya karena dia tidak mau tidur di malam hari, kemudian sahabat yang satu berlebihan dalam puasanya karena dia tidak mau berbuka, artinya setiap harinya dia berpuasa, kemudian satunya tidak mau menikah, ya, tidak mau menikah, padahal itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hal tersebut, beliau mengatakan bahwasanya man raghiba an sunnati, siapa yang kemudian tidak mau atau tidak suka dengan sunnahku, maka falaisa minni, bukan termasuk golongan dariku. Lalu beliau menyebutkan bahasanya saya makan dan berbuka, artinya berpuasa sesekali dan juga sesekali tidak berpuasa. Wa ana atazawwaj, kemudian saya menikah, kemudian saya juga tidur di malam hari. Maka jangan berlebihan dari apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku bukan hanya dimakan tetapi juga di ibadah. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai berlebih-lebihan, ya, tidak menyukai berlebih-lebihan. Kemudian jamaah sekalian, berlebih-lebihan atau senantiasa dalam keadaan kenyang ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan dunia seseorang maupun kehidupan akhirat seseorang. Di antara keburukan yang diterima atau di antara keburukan dari berlebih-lebihan dalam makan dan minum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang paling merasakan kelaparan nantinya di akhirat adalah orang yang paling sering kenyang di dunia. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aktsaron nasi shibaan fid dunya, sesungguhnya orang yang paling sering merasakan kekenyangan di dunia, aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah, maka dia orang yang akan merasakan paling banyak kelaparan di akhirat atau di hari kiamat. Maka hendaknya kita jangan sering-sering dalam keadaan
kenyang. Ya, boleh sesekali ya. Nanti kita sebutkan juga bahwasanya ternyata ada juga contoh sesekali boleh kenyang. Ya, nanti kita sebutkan hadisnya. Dan ini hadis kalau yang tentang kenyang itu Anda selalu biasa kalau di atas motor ingat hadis ini senyum-senyum sendiri ya. Karena ini nanti kisahnya Abu Hurairah yang dipaksa minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kita sampaikan kisahnya di akhir ya. Baik, kemudian juga jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ketika melihat ada orang-orang yang senantiasa memakai pakaian yang mewah dan senantiasa memakan makanan yang lezat, senantiasa menggunakan itar yang menggunakan wangian yang yang baguslah. Lalu kata Umar bin Khattab, wallahi demi Allah, kalau saya mau, saya juga akan memakai pakaian yang paling lembut dan juga memakan makanan yang paling enak serta kehidupan yang paling bergengsi, artinya kehidupan yang mewah. Akan tetapi kata Umar bin Khattab, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan azab bagi orang yang merasakan kenikmatan di dunia, bahwasanya ada ancaman untuknya di akhirat tidak merasakan kenikmatan di akhirat, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ya ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabatum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Apakah kalian mau menghabiskan apakah kalian mau menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan dunia kalian dan kalian bersenang-senang dengannya, maka balasannya di akhirat adalah falyawma tujzauna adzabal hun, maka di akhirat kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq, karena di dunia kalian sudah merasakan semua kenikmatan dan dengan kenikmatan yang kalian rasakan di dunia itu menimbulkan kesombongan dalam hati kalian. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya saya tidak ingat ayat ini, maka saya juga akan makan makanan yang mewah, saya juga akan pakai pakaian yang mewah sebagaimana kalian memakainya. Karena Umar mampu melakukan hal tersebut, tetapi beliau menghindarinya karena khawatir dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Kemudian juga jamaah sekalian, keburukan yang lainnya, jika seseorang terlalu sering kenyang, maka dia akan malas dan banyak tidur ya, sehingga kehilangan waktunya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan, kalau Anda ingin badannya sehat dan juga ingin tidurnya sedikit, maka jangan terlalu sering kenyang. Ya, karena dengan kenyang kita biasanya tidur itu Masya Allah pulas ya, dan kita bisa merasakan semuanya ya, kita sering merasakan hal tersebut. Baik, keburukan yang lainnya lagi, bahwasanya kebanyakan makan akan mewariskan hati yang lalai, akan melalaikan hati dan juga akan mengeraskan hati. Dikatakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya Imam, wahai Imam, apakah ada orang yang akan mudah tersentuh hatinya apabila dia dalam keadaan kenyang? Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, saya tidak pernah melihat itu, karena menurutku kondisi seperti itu tidak akan terjadi. Artinya orang yang kenyang susah untuk tersentuh. Disampaikan nasihat akan susah untuk tersentuh dengan nasihat. Kemudian juga jamaah sekalian, Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya wa in tala'uhu yafdi ilal fasadi fid dunya wad din. Memenuhi perut dengan makanan itu bisa menyebabkan kerusakan agama dan juga kerusakan di dunia. Tentu mungkin kalau seseorang banyak makan, maka penyakit di tubuhnya juga biasanya disebabkan dari perutnya. Makanya ketika membahas hadis ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya ini adalah hadis landasan atau hadis utama sebagai landasan semua ilmu kedokteran. Ya, hadis ini yang menjadi landasan utama semua ilmu kedokteran tentang tidaklah seorang anak cucu Adam mengisi perutnya atau mengisi hal yang lebih buruk dibandingkan dengan perutnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga menjelaskan bahaya
terlalu sering kenyang karena penuhnya perut dengan makanan, beliau berkata li'anna syiba, karena kekenyangan, yathqalu al-badan, akan membuat badan menjadi berat, wa yaksi al-qalb, dan juga menjadikan hati keras. Ya, orang yang sering kekenyangan itu membuat badannya berat, kemudian mengeraskan hatinya. Wa yazilu al-fitnah, kemudian menghilangkan kecerdasan. Ya, jadi perut yang selalu diisi dengan sampai penuh itu juga bisa menghilangkan kecerdasan. Kemudian membuat sering tidur dan wa yud'afu anil ibadah, dan melemahkan dalam beribadah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka hendaknya kita kemudian jangan sering-sering makan sampai kenyang. Adapun sesekali kenyang, maka itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, karena hadis ini sebenarnya masih ada lanjutannya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarrum min batonin." Tidaklah ada wadah yang dipenuhi oleh anak cucu Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasabi ibnu Adam luqimati yukimna sulbahu. Hendaklah anak cucu Adam itu makan, atau cukuplah anak cucu Adam itu makan dengan beberapa suapan saja yang bisa membuat tulang belakangnya itu untuk berdiri. Ya, itu saja. Artinya bukan juga sampai kenyang ya. Beberapa suap saja yang bisa kemudian membuat tulang belakangnya berdiri. Baik, fa in kana la mahalata, tapi kalau kemudian dia diharuskan untuk makan lebih banyak daripada beberapa suapan, artinya ini kondisi-kondisi tertentu. Misalnya makanannya mungkin enak, kalau dia tidak makan nanti kepikiran, ya. Atau kemudian dia datang bertamu di rumah orang yang soleh, ya, dia mau makan makanan yang banyak dari rumah orang soleh tersebut, ya, sebagai karena dia tahu bahwasanya makanan orang soleh itu berkah dan lain sebagainya, maka ini boleh sesekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la mahalata, kalau memang harus makan lebih daripada beberapa suapan, maka fathulutsu li ta'ami, siapkan sepertiga perutnya diisi dengan makanan. Wa thulutsu li syarabihi, kemudian sepertiganya lagi diisi dengan minuman. Wa thulutsu li nafsihi, sepertiganya diisi dengan nafas, untuk bernafas. Baik. Jadi kalau memang harus lebih daripada beberapa suapan, hendaknya diisi perut kita sepertiga makanan. Ustaz, bagaimana cara mengukurnya? Ya, kira-kira bagaimana cara mengukurnya? Ya, kita perkirakanlah. Oh, ini sudah sepertiga makanan ini, ya sudahlah, saya isi dengan minuman. Baik, jemaah sekalian, dulu waktu kami SMP belum belajar juga agama, artinya belum mendalami pelajaran agama, kami dapati ini di antara ada berbuka puasa itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafas. Tapi kami salah memahami. Waktu itu kami sama dengan salah satu adik kelas kami, sekarang beliau ada di Kalimantan ya. Kami memahaminya ini sepertiga makanan, sepertiga minuman, itu berarti 3 jenis makanan dan 3 jenis minuman. Akhirnya kami kumpulkanlah teh 1 gelas, kemudian ada sirup 1 gelas. Ana lupa satunya apa, tetapi 3 minuman, 3 jenis minuman. Demikian juga dengan makanan, kami kumpulkan 3 makanan, salah satunya roti, yang duanya ana lupa karena waktu SMP ya. Akhirnya jemaah sekalian, begitu waktu berbuka puasa masuk, kami pun menyantap seluruhnya, ya 3 makanan, 3 minuman. Alhasil tidak mampu bergerak untuk menuju salat maghrib. Baik, ala kulli hal jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sepertiga yang dimaksudkan di sini adalah sepertiga perut diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga nafas, ya, bukan 3 jenis makan dan bukan juga 3 jenis minuman. Baik, jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kita sebutkan tadi, bahasanya di antara sahabat pernah juga ada di antara mereka yang kemudian mengisi perutnya sampai sekenyang-kenyangnya. Tetapi ini
satu kasus ya di antara banyaknya kemudian sahabat yang merasakan kelaparan. Baik. Orang yang melakukan hal ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini jamaah sekalian karena tinggal di masjid atau ada namanya ahlu suffah yang tinggal di masjid, sahabat-sahabat yang miskin di sana, atau ada seorang musafir yang kemudian kehabisan bekal bisa istirahat di sana dan lain sebagainya, sahabat kemudian datang memberikan makanan kepada mereka. Tapi suatu ketika Abu Hurairah menceritakan kejadiannya. Beliau mengatakan, suatu hari aku merasakan kelaparan yang sangat dahsyat sampai-sampai aku menyandarkan perutku di atas tanah. Artinya beliau sampai tergeletak di tanah saking laparnya. Dan tidak ada orang yang kemudian menangkap hal tersebut bahwasanya Abu Hurairah lapar. Lalu beliau mengatakan, famarra alayya Abu Bakrin. Lalu kemudian lewatlah Abu Bakar kepadaku atau melewati diriku. Fasa'altuhu an ayatin, maka aku pun bertanya kepada Abu Bakar tentang sebuah ayat. Wahai Abu Bakar, bagaimana tafsirannya ayat ini? Lalu beliau mengatakan, wa ma sa'altuhu illa liwashbi'uni, dan aku tidak bertanya kepada Abu Bakar kecuali aku berharap agar dia memberikan aku makanan atau agar aku dikenyangkan. Jadi cuma basa-basi dia bertanya tentang ayat. Ya dia cuma mau ditangkap. Oh kayaknya Abu Hurairah ini lapar, baru diberikan makanan oleh Abu Bakar. Tetapi ternyata fa'ajaba Abu Bakrin. Abu Bakar menjawab bahasanya ayat ini begini tafsirannya. Setelah itu berlalu. Beliau tidak menangkap sinyal dari Abu Hurairah. Baik. Kemudian famarra alayya Umar. Setelah lewat Abu Bakar, datanglah Umar bin Khattab. Fasa'altuhu an ayatin. Aku pun menanyakan kepadanya tentang sebuah ayat. Wa ma sa'altuhu illa liwashbi'uni. Dan aku tidak bertanya kepadanya kecuali berharap agar aku diberikan makanan oleh Umar bin Khattab. Ternyata Umar pun demikian yang menjawab pertanyaan tersebut. Ayat ini turunnya seperti ini, tafsirannya seperti ini. Lalu kemudian beliau meninggalkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Famarra alayya Abul Qasim, maka lewatlah kepadaku siapa? Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tidak lagi bertanya, ya beliau tidak lagi menanyakan bagaimana ayat tafsirannya ayat ini wahai utusan Allah. Tetapi Nabi SAW di sini juga beliau memperlihatkan kepekaannya terhadap para sahabatnya. Beliau mengatakan, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai utusan Allah. Ya ikuti saya ke rumahku. Akhirnya dipanggillah Abu Hurairah ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'adzana li, kata Abu Hurairah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istrinya agar aku diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Dan ini juga adab. Kalau kita membawa teman kita laki-laki ke rumah, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu ke istri agar kemudian kalau diizinkan oleh istri dibawa masuk teman kita, baru kemudian kita masukkan ke dalam rumah. Fasta'adzana li, kata Abu Hurairah, aku pun diizinkan untuk masuk. Fawajada laban, maka Nabi SAW mendapati di atas meja ada segelas susu. Nah ini kebetulan Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Maka Nabi SAW menanyakan dari mana segelas susu ini. Ya ditanyakan kepada istrinya. Kata istrinya, ahdaka fulan, susu itu dihadiahkan untukmu wahai utusan Allah dari fulan. Ya beliau menanyakan ini karena Nabi tidak meminum kalau dia dari sedekah, ya tidak memakan kalau dari sedekah, tapi kalau hadiah beliau mengkonsumsinya. Maka beliau pun mengambil segelas susu ini, lalu kemudian memanggil Abu Hurairah. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah dengan senangnya, labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai utusan Allah. Abu Hurairah berharap susu ini diberikan langsung kepada beliau. Ternyata kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, idhab ilal masjid, pergi ke masjid, panggil semua ahlu suffah datang kemari. Ini Abu Hurairah dalam keadaan lapar, berharap dikasih segelas susu ini. Ternyata disuruh pergi ke masjid untuk memanggil semua ahlu suffah. Yang ini makanya Anda selalu senyum-senyum sendiri kalau dengarkan hadis ini ya. Bagaimana kalau kita di posisinya Abu Hurairah? Maka beliau pun bergumam. Bergumam dalam hati ya, kenapa ya Nabi SAW tidak berikan saja saya dulu minum baru panggil ahlu suffah.
Tapi tidak ada pilihan lain kalau sahabat mendengarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sami'na wa ata'na. Tapi beliau pun pergi memanggil ahlus suffah yang jumlahnya hampir 100 orang. Semuanya berjejer di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai utusan Allah. Ambil gelas ini, berikan kepada fulan." Ya, jadi dia disuruh ambil gelas itu tetapi bukan untuk diminum, berikan kepada fulan. Ahlus suffah yang lainnya diberikanlah, diminum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishrab, minum sampai kenyang." Ini semuanya orang kelaparan. Semuanya orang kelaparan diberikan segelas susu, disuruh minum sampai minum sampai kenyang. Semuanya kenyang, dikembalikan gelas ke tangan Abu Hurairah, dikembalikan kepada Nabi SAW. Gelasnya terisi kembali penuh seperti sedia kala, dan ini diantara mukjizatnya Nabi SAW. Kemudian semuanya berlalu, tersisa yang belum minum adalah Abu Hurairah dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ma baqiya illa ana wa anta." Abu kama Rasul, tidak ada lagi yang tersisa kecuali saya dengan engkau. Kata Abu Hurairah, "Bala ya Rasulullah, sungguh benar ucapanmu wahai utusan Allah." Artinya ini Abu Hurairah sudah sangat lapar ya. Ini tinggal kami nih yang belum. Akhirnya kata Nabi SAW, "Ishrab, minumlah wahai Abu Hurairah." Akhirnya beliau pun minum. Setelah itu beliau berhenti. Dibilangi lagi oleh Nabi, "Ishrab, minum." Dia minum lagi, "Ishrab, minum terus sampainya." Kemudian kata Abu Hurairah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq," demi zat yang mengutusmu dengan maha benar. Artinya demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu dengan kebenaran. "Ma ajidu lahu maslaka," aku tidak lagi mendapati dalam perutku kecuali semuanya sudah diisi dengan susu ini, artinya sudah kenyang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seseorang boleh sesekali makan dan minum dalam keadaan kenyang, tetapi jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Dan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa yang dialami oleh sahabat yang mulia ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup sekali, di antara faidah dari hadis yang kita bahas ini, ya tidaklah anak cucu Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Banyak faidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya kata para ulama, hadis ini dijadikan landasan untuk memahami kiat hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, ada seorang dokter di masa silam yang bernama Ibnu Masawai. Ketika ia membaca hadis ini di dalam kitabnya Abu Khaisama, ia berkata, andaikan kaum muslimin mengamalkan isi dari hadis ini, tidak terlalu sering kenyang. Kalau ini kaum muslimin mengamalkan hadis ini, kata dokter Ibnu Masawai ini, beliau mengatakan, kalau demikian rumah sakit dan klinik-klinik yang lainnya akan menjadi kosong. Ya, beliau mengatakan demikian karena berbagai penyakit itu disebabkan dari perut yang diisi sampai penuh. Ya, sebagian pakar juga mengatakan bahwasanya asal dari berbagai penyakit adalah perut yang selalu terisi dengan penuh. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, faidah yang ketiga, beliau mengatakan sedikit makan itu lebih baik daripada banyak makan, dan ini lebih bermanfaat baginya serta sehat badannya. Kemudian yang keempat, Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala juga mengatakan manfaat dari sedikit makan adalah baiknya hati, dan hatinya akan semakin lembut serta pemahamannya semakin tajam, dan nafsu jeleknya akan mudah untuk dikontrol. Iya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang nafsu syahwat, ya beliau mengatakan bahwasanya man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Ya, ini tentang motivasi menikah ya. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, silahkan menikah. Fa in lam tastati, kalau belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa.
fa inna lahu wijaun, karena dengan berpuasa, puasa berarti tidak makan dan tidak dalam keadaan kenyang, maka itu yang akan mampu menundukkan syahwatnya, yang melemahkan syahwat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun kecuali satu kali saja. Ya, kecuali satu kali saja. Ya, jadi selama 16 tahun Imam Syafi'i tidak merasakan kekenyangan kecuali hanya satu kali. Ya, artinya lebih banyak tidak kenyangnya. Ya, jangan kita balik. Ya, justru kita lebih banyak kenyangnya dan hanya sesekali tidak kenyang. Alhamdulillah, Allah syariatkan bulan suci Ramadan supaya kita merasakan bagaimana atau supaya kita tidak terlalu berlebihan dalam makanan. Baik, sudah habis waktu. Saya 13 menit ya. Kemudian faedah yang keenam, hadis ini menerangkan adab syar'i bahwasanya kita ketika makan hendaklah sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Iya. Nabi SAW tadi menyebutkan bahwasanya diisi sepertiga aja, ya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas. Ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan kita. Kemudian yang ketujuh, hadis ini mengingatkan agar kita tidak membuat perut kekenyangan, karena dampaknya adalah mudah datang penyakit dan mudah untuk bermalas-malasan. Kemudian yang kedelapan, hendaklah secukupnya kita mengisi perut, dan itu akan lebih memanjangkan umur. Yaitu akan lebih memanjangkan umur. Jika mau makan, yang kesembilan, jika mau makan yang lebih dari cukup, maka jangan sampai lebih dari sepertiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, wakulu washrabu, makanlah dan silakan minum, akan tetapi wala tusrifu, ya, jangan kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya berlebih-lebihan. Baik, jemaah sekalian semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Ya. Kita tutup majelis kita, atau kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada? Waalaikumsalam. Mikdam. Kata yang paling tidak suka pada saat nanti kita bagaimana solusinya. Baik, jemaah sekalian, jadi Mikdam radhiyallahu taala anhu, sama tadi nama aslinya Mikdam bin Ma'di Karib bin Amr Al-Kindi Asy-Syami. Tapi beliau mengatakan kepada salah seorang Bani Asad ini, dari suku Bani Asad, bahwasanya mulai hari ini saya membencimu, ya, dan saya setiap kali bertemu denganmu akan memperdengarkan kepadamu ucapan yang tidak engkau sukai. Baik, ini keluar dari mulutnya Mikdam radhiyallahu taala anhu dikarenakan beliau orang ini tadi mencela sahabat. Dan ini jemaah sekalian, apa istilahnya ya? Ada hal-hal yang kita dibolehkan marah di dalamnya kalau itu masalah yang dicoreng adalah masalah agama. Bahasanya beliau mencela sahabat Nabi, orang yang dimuliakan.
Tapi bagaimana tanggapannya? Pertanyaannya tadi bagaimana tanggapannya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu? Wallahu taala alam, ana juga tidak mendapati bagaimana tanggapan beliau, tetapi karena kisahnya cuman seperti itu ya, disebutkan bahwasanya orang ini akan diperdengarkan ya. Mikdam menyampaikan ini hanya menunjukkan atau ini menunjukkan bahwasanya Mikdam benci dengan ucapan yang diucapkan oleh orang tadi ini. Ya, tentu Mikdam juga sahabat yang mulia ya. Tentu beliau mempertimbangkan apa yang beliau ucapkan. Ya, beliau mempertimbangkan apa yang beliau ucapkan. Jadi bagaimana tanggapannya Muawiyah? Wallahu taala a'lam. Tapi ini menunjukkan bahasanya Mikdam membenci ucapan orang tersebut. Ya, saking marahnya beliau sampai mengucapkan kalimat ini. Dan jemaah sekalian, salah seorang syekh yang sudah berusia 80 tahun pernah menyampaikan nasihat kepada temannya. Ya, beliau mengatakan, saya sudah hidup 80 tahun lebih dan saya mendapati ada 2 pelajaran penting dalam hidup ini. Apa itu? Pelajaran yang pertama, jangan pernah kalian marah kecuali pada perkara yang besar. Kecuali pada perkara yang besar. Tapi ini pelajaran yang pertama. Tapi jamil ya, bagus juga ini pelajarannya. Lalu pelajaran yang kedua, dalam urusan dunia ini tidak ada masalah yang besar. Artinya memang jangan marah ya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdab, ya jangan kalian marah, walakal jannah, dan untukmu surga. Ya, la taqdab walakal jannah. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali. Kalau ada di hadapan kita orang yang mengatakan atau menghina Nabi, maka wajib kita marah di situ. Ya, wajib kita marah, dan ini marah yang dibolehkan. Ya, marah yang dibolehkan. Bahkan ada kisah nyata ya, seorang di luar agama Islam menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba anjingnya sendiri lompat dan menggigit. Dikomentari oleh para ulama, lihatlah, makhluk seperti seekor anjing saja marah kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelek-jelekan. Maka apakah layak kita sebagai umatnya ketika Nabi dijelek-jelekkan di hadapan kita lalu kemudian kita tidak marah? Maka ini di sini marah yang dibolehkan. Baik. Demikian. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang seputar fikih praktis Ramadan. Ya, karena masih ada pertemuan satu kali sebelum Ramadan. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup majelis kita. Namun sebelum itu, di depan kita ada kesempatan untuk mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna dengan melaksanakan solat syuruk 2 rakaat. Ya, meskipun sekali lagi kita ulangi, hadis ini dibahas oleh para ulama, tetapi bisa kita gunakan atau bisa kita amalkan. Baik, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.